Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan mereview HP Realme yang mungkin ini menarik juga yang dalam waktu dekat ini ya, Realme 7 Indonesia. Memang Realme ini salah satu brand terbaik ya dari Oppo dengan harga, dengan level yang ada yang diberikan dan khususnya ada juga besar di Indonesia. Dan salah satu yang terbaik bisa dibilang adalah yang seri angka yaitu Realme 7 untuk tahun 2020. Dengan harganya 3.999.000, ini bisa dibilang sangat baik. Tapi sangat baik dalam bidang apa? Mari kita bahas. Untuk yang pertama adalah masalah layar. Realme 7 ini memberikan layar walaupun dengan LCD IPS ya. Jadinya pastinya tidak bisa always on display karena ini LCD juga. Dan mungkin warnanya untuk vibrantnya dan juga untuk color accuracy mungkin tidak sebagus yang ada diberikan di level OLED. Atau mungkin yang kita sudah tahu juga yang ada di luar adalah Realme 7 Pro. Tapi untuk di Indonesia kan Realme 7 dan 7i. Untuk layarnya aku sih tidak komplain ya. Dan diberikan dengan harga 4 juta untuk LCD IPS ini sangat oke. Dan aku sudah menggunakan ini kurang lebih seminggu juga. Layarnya kalau misalnya kalian benar-benar tidak disebelahkan dengan OLED pasti tidak masalah. Lalu yang kedua adalah plusnya untuk menggunakan 90Hz screen. Untuk aku, sesuai yang aku katakan sebelumnya, aku mengaktifkan full 90Hz screen dan tidak ada masalah sama sekali. Memang, terkadang frame rate-nya drop ya. Apalagi contohnya dengan third-party app. Misalnya menggunakan Instagram, Twitter, karena mereka saat loading ini akan drop frame rate-nya. Dan bagi kalian yang mau menggunakan auto, tidak menggunakan 90Hz atau 60Hz ya, auto untuk mereka adjust sendiri sistemnya, mungkin awalnya akan sedikit lebih drop frame rate-nya karena dia kapan menggunakan 60Hz dan 90Hz disesuaikan sesuai dengan apa yang kalian buka di Realme 7 ini. Untuk masalah vibration-nya yang aku juga katakan sebelumnya ini memang kurang oke. Jadi aku tidak senang dengan vibration-nya, aku matikan ya untuk ngetik di keyboard. Jadi yang aku lakukan adalah aku hanya mengeluarkan sound-nya. Jadi ketika aku ngetik, aku mengeluarkan sound dibandingkan dengan vibration setiap aku ngetik menggunakan keyboard di Realme 7 ini. Dan untuk fingerprint-nya oke juga. Tidak ada komplain sama sekali. Dengan menggunakan tangan kanan ya pasti overall biasanya dan sangat cepat kalau misalnya bukanya langsung. Jadi sangat oke lah yang diberikan di Realme 7. Walaupun tidak di on display karena ini LCD, jadi ya lebih baik dengan di power button sudah sangat oke. Cuman mungkin terkadang untuk orang yang menggunakan tangan kiri agak susah, walaupun oke ya, biasanya menggunakan jari telunjuk untuk tangan kiri, tapi kadang juga nggak bisa, nggak kebuka. Tapi overall sih menurutku nggak masalah lah, karena kadang juga oke juga ya. Jadi tergantung juga penggunaan kalian bagaimana untuk fingerprint di Realme 7 ini. Untuk speaker di HP ini hanya mono ya. Dan suaranya cukup oke lah dengan yang diberikan di Realme 7 ini. Dan kan seringnya aku untuk misalnya contoh landscape ini biasanya tangan kanan jadi speaker di atas jadi tidak tertutup, tidak seperti Galaxy Note 20 Ultra ya yang di bawah jadi sering mudah ketutup. Kalau ini tidak masalah. Untuk masalah kamera oke. Memang dengan 64 megapiksel Sony yang diberikan di Realme 7 ini menurutku sih berkembang lah ya dengan yang diberikan di Realme 7. Tapi untuk masalah colornya ya, aku juga agak kurang suka sama seperti yang aku bilang di sebelumnya di first impressionku. Tapi overall sih oke, apalagi kalian misalnya menggunakan HP-nya ya untuk misalnya ngepost di Twitter, Instagram, TikTok. Jadi semuanya tidak masalah lah. Apalagi dengan adanya baru untuk Cyberpunk dan untuk mode-mode lainnya juga oke. Dan ini aku sedikit berikan untuk masalah video dan juga untuk foto yang aku coba gunakan di Realme 7 ini. Untuk chipset, dengan Helio G95 sangat baik penanganannya ya, dengan level 4 jutaan. Aku mentes ini dengan menggunakan PUBG Mobile, dan memang untuk masalah smooth, ini tidak ada ekstrim ya. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan setting smooth akan hanya mendapatkan ultra. Lalu yang tertinggi adalah kalian misalnya menggunakan maximum HD, akan hanya high, tidak ada ultra dan juga untuk frame rate-nya tidak ada ekstrim. Tapi overall sangat bagus lah, playable banget. Dan ini sangat bagus kalau kalian dengan level ini untuk main PUBG tidak ada masalah. Dan juga untuk cooling sistemnya menurutku sangat oke juga. Karena aku mengetes ini dalam menggunakan gamenya kurang lebih 1 jam.
tidak terlalu panas lah, tidak sepanas HP yang pernah aku coba sebelumnya. Contohnya saja di Galaxy Note 20 Ultra itu sangat panas ya. Aku juga menggunakan game launchernya yang ada di Realme, tidak berbeda ya. Jadi untuk masalah grafiknya sama seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi maksimumnya kalau misalnya kalian mau menggunakan smooth, ini hanya di Ultra. Dan untuk frame rate-nya saat aku mainkan ini untuk PUBG overall ya drop-drop itu normal lah ya, sedikit-sedikit tapi tidak masalah lah. Dengan HP ini sangat bagus, jadi tidak sesering itu untuk masalah drop frame rate saat kalian menggunakan main di game-game yang ada di Realme 7. Jadi setelah aku coba untuk HP Realme ini, setelah aku cek 1 hari 12 jaman ya, itu terakhir aku ngecas di HP ini, dan untuk screen on time-nya sekitar 6 sampai 6,5 jaman, itu sudah sangat bagus lah diberikan di Realme 7 ini, sangat kuat ya. Itu aku 90 Hz screen all day, semuanya full 90 Hz screen, dan juga untuk PUBG Mobile aku gunakan waktu itu 1 jam bermain di HP Realme 7 ini. Dan dengan baterai yang diberikan dan ketahanan yang itu sangat bagus lah dengan 5000 mAh yang diberikan di Realme 7 ini. Apalagi dengan chargernya, dengan Super Dark Charge, aku mencoba kurang lebih 30 menit. Ini dalam 30 menit dari 15% ke 73%, lalu nambah 25 menit, jadi total 55 menit dari 15% ke 100%. Itu sudah sangat cepat diberikan di Super Dark Charge di Realme 7 ini. Itu untuk nilai plus lah, kalian dengan harga segini, kalian juga mendapatkan Super Dark Charge dari Realme. Dan untuk Realme UI-nya yang diberikan, aku tidak ada masalah, tapi mungkin dengan menggunakan Google Keyboard, aku agak sedikit terganggu karena keyboardnya tidak bisa naik ya. Biasanya kan aku menggunakan yang untuk navigation-nya itu yang hanya ada di bawah, jadi tidak ada back, dan untuk misalnya home itu bukan yang button, yang slide. Jadi biasanya aku ingin keyboardnya agak naik, tapi untuk di Google Keyboard walaupun di settingnya Realme UI-nya sudah ada gambar naik, tetap tidak bisa. Jadi aku menggunakan Swift keyboard ya dari Microsoft. Dan untuk kalian juga yang sudah menggunakan Realme 7, nanti akan adanya Android 11. Mereka sudah menjanjikan itu nanti kurang lebih di bulan Desemberan itu sudah ada untuk percobaannya. Tapi aku kurang tahu juga untuk masalah kapan akan rilisnya benar-benar untuk publik untuk Android 11. Tapi at least kalian tahu bahwa HP ini akan mendapatkan Android 11 dari Realme sendiri. Jadi menurutku HP ini sangat rekomend di 2020 dengan harga level 4 jutaan ya, mid level. Realme 7 sangat bagus. Dan aku puas lah dengan harga yang diberikan dan juga dengan apa yang ada semuanya dimasukkan di Realme 7 ini sangat oke. Memang kita kurang apa sih dengan 90 Hz IPS LCD, lalu dengan kamera 64 megapiksel dan juga untuk mode-mode yang diberikan di Realme 7. Lalu untuk chipsetnya Helio G95 itu sudah sangat oke, sangat bagus ya. Dengan game-game mungkin PUBG Mobile juga untuk grafik yang medium juga sangat oke. Untuk penanganan panasnya, coolingnya juga sangat oke. Apalagi kurang apa? Charger Super Dark Charge diberikan juga. Lalu untuk masalah ketahanan baterainya 5000 mAh, jadi untuk 1 hari tidak masalah. Menurutku sudah sangat oke lah. Ini pasti bisa menjadi salah satu rekomendasi orang-orang yang mencari dengan level 4 jutaan Realme 7 ini. Dan aku pun yakin untuk Realme 7 ini bisa sangat bagus lah dengan yang diberikan. Apalagi untuk yang resmi di Indonesia sekarang ini. Tapi mungkin memang banyak, kita lihat dari Poco akan mengeluarkan X3 juga, dan orang-orang banyak berbincang masalah itu. Nanti kita lihat lah, itu belum terjadi juga ya kapan resmi di Indonesia. Tapi untuk sekarang yang resmi yang ada sekarang ini Realme 7 oke, dan aku rekomendasi ini ke kalian. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.